Habib Hasan itu dilahirkan di Cirebon. Setelah dewasa mendapat gemblengan dari ayahnya yang luar biasa. Umur 17 tahun telah mumpuni beberapa ilmu. Beliau diangkat oleh ayahnya belajar di Haromain. Setelah dari Haromain, beliau terus ke Tarim, Hadramiyah. Dari Tarim beliau terus ke daerah ke Mesir sampai ke daerah Maroko. Dengan singkat, karena beliau ketika berangkat sudah dikategorikan walaupun seorang yang baru umur 17-18 tahun sudah cukup mumpuni, maka dengan singkat beliau mendapat gelar-gelar dalam studinya. Dan selanjutnya beliau ke India. Sebelum ke India dia tahu di Turki bagaimana peranan Turki pada waktu itu, dan bagaimana Aljazair itu sendiri yang dijajah oleh Perancis dan dijajah juga oleh Turki, kalau tidak salah Spanyol. Begitu pula di India dijajah oleh Inggris sebelumnya, akhirnya dipatahkan oleh Spanyol hingga penguasa di India pada waktu itu dipimpin oleh Spanyol. Pengalaman-pengalaman yang didapati oleh beliau sangat mendukung dalam perjuangan-perjuangan, sebab itu juga terjadi apa yang terjadi di negerinya. Maka setelah beberapa waktu di India, beliau meneruskan napak tilas di Malaysia, Penang. Yang bergelar Sayyid Thohir itu bukan Habib Hasannya, tapi yang bergelar Sayyid Thohir adalah abahnya. Sayyid Toha. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib kaping sepindah Niruntute. Akhirnya perjuangan tersebut diteruskan oleh Habib Hasan napak tilas, di mana beliau ayahnya tinggal dahulu. Dari situ beliau meneruskan masuk ke Banten, yang sebenarnya Sultan Rafiuddin sudah dibuang oleh Belanda ke Surabaya. Kericuan pada waktu itu Sultan terakhir, maka kericuan keramaian yang ada, fitnah mulai muncul. Beliau Al-Habib Hasan terpanggil untuk menyelesaikan supaya pihak penjajah, dengan kata lain, tidak semena-mena. Maka digabungkanlah pasukan yang sudah ada, hampir pecah pada waktu itu, bergabung dengan laskar-laskar Cirebon. Selesai dengan secara singkat, muncul kedamaian. Al-Habib Hasan terus ke Cirebon. Kebetulan di Cirebon
juga terjadi peristiwa perang santri yang cukup dahsyat. Al Habib Hasan juga berperan di sana. Bahkan pihak pemerintah penjajah pada waktu itu, dana yang harus dikirimkan ke Aceh untuk membantu di Aceh ditarik kembali oleh Gubernur Jenderal demi membiayai pertahanan di Cirebon, namun tetap gagal. Al Habib Hasan telah meneruskan perjalanan. Suara ini sangat didengar, diperhatikan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Habib Hasan bukan orang asing, karena masih pernah keponakan oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Dengan bakat yang luar biasa, pemberani tapi bijaksana, maka ditarik kan Sayyid Hasan tersebut menjadi Patwedono Lebet yang mengurusi, kalau sekarang mungkin Pas Pampres, yang akhirnya beliau diangkat menjadi Patih Lebet yang membawai pasukan Sandi, dan akhirnya diangkat menjadi Panglima Besar. Wakil beliau Raden Ronggo yang telah gugur menjadi syuhada di Madiun. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang. Maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut di Semarang. Lain daripada itu, membangun satu benteng yang kuat di daerah Jomblang untuk pertahanan daripada serangan atau rencana Danles pada waktu itu, sehingga beliau mendapat kekuasaan penuh dalam memimpin oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang.